warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi ya di bedah buku Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman yang kita sore ini. Udah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Suaramu putus-putus, lagi nggak punya paket apa gimana? Lagi di jalan ini. Oh, lagi di jalan. Keren nggak punya paket. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya teman-teman. Kita lanjutin obrolan kuliah khusus kita selama bulan Ramadan ini. 30 hari ya. Tambah dengan sesi lebaran nanti. Di kemarin kita sudah bahas soal gelap jiwa begitu ya. Jadi ini kita perlu ulang-ulangi ya. Gelapan jiwa itu dia punya 3 level kedalaman kan. Paling luar dia menghasilkan keterpisah-pisahan, solusinya wholeness, ya kan? Wholeness. Kemudian yang lebih dalam lagi, dia menghasilkan reduksi terhadap kenyataan, solusinya oneness. Paling dalam itu jatuhnya, kejatuhan atau diperjalankannya jiwa dari non-dual jatuh ke dualitas lalu kembali ke non-dual. Jadi pencerahan itu ya 3 keutuhan ini. Ya. 3 keutuhan. 3 keutuhan itu kalau orang Muna bilang tolu kangkoluno. Ya. Tolu kangkoluno. Jadi seluruh medan energi force itu artinya bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Dalam kurung itu force. Sementara power ini berdaya hidup. Nah, kita bikin istilahnya lagi ya, berdaya hidup sejati. Berdaya hidup sejati. Kayaknya perlu ditulis dulu ini ya. Teman-teman yang soal force atau power, teman-teman bisa baca di bukunya Hawking ya, di buku Power Force. Kalau belum punya, segera punya ya. Power berarti berdaya hidup sejati. Sementara force itu bertahan hidup. Tambahin saja, bertahan hidup saja. Ya. Itu biar clear ya. Jadi isu-isu spiritual itu ya ketidak-wholenessan, ketidak-oneness-an, ketidak-non-dualan. Jadi secara spiritual itu dikatakan sembuh kalau dia wholeness. Ini kesembuhan paling pertama dirasakan tuh, yaitu non-konflik. Kemudian kesembuhan kedua itu oneness, berpikirnya itu utuh, tidak reduksional. Nah, wholeness dan oneness ini
Itu karena perubahan struktur ego dari dualitas ke non-dual. Oke, itu ya pesan-pesannya. Penghiburan bisa didapatkan dengan mengingat pepatah spiritual, yakni orang hanya bisa mendapatkan pahala besar sebesar pengorbanan mereka. Ini kalau kita kemudian tuh memahami, ini kan kata-kata pengorbanan ini kan bahasa ego gitu ya. Kalau secara secara spiritual nggak ada yang perlu dikorbankan karena kita sedang diperjalankan gitu ya. Diperjalankan. Ini kata diperjalankan, ini kan sudah pandangan oneness. Ini bukan kita itu dijatuhkan ke alam dualitas, bukan dikorbankan ke alam dualitas, tapi diperjalankan dari non-dual ke dualitas kembali lagi ke non-dual. Ina dulu mati lanur kan seperti itu. Tapi memang ego itu melihat perjalanan ini sebagai pengorbanan. Jadi ego melihat perjalanan ini sebagai pengorbanan. Oke. Ya, atau Yesus Kristus yang berkeringat darah di Getsemani, atau Buddha yang menyatakan bahwa dirinya merasa seakan-akan tulang-tulangnya dipatahkan dan dia diserang oleh iblis. Tapi ini kan bahasa ego ya. Jadi sebenarnya para nabi-nabi itu tidak ada yang bermental korban. Tidak ada yang bermental korban. Ini hanya perspektif dari bahasa ego. Keadaan itu tidak menjatuhkan mental mereka sebagai korban. Walaupun secara sosial itu mereka menjadi korban, tetapi konteks mereka selalu tidak sebagai konteks korban. Di dalam jurang, V, nah ini kan, dia pakai logika V ini, di dalam jurang. Di dalam jurang keputusasaan spiritual dan kegelapan tanpa daya, yang harus disadari adalah semua adalah secara spiritual, semua ketakutan hanyalah ilusi. Ya ini bagi yang sudah bisa memahaminya, bagi yang betul-betul terjebak, semua ketakutan itu nyata, ya, nyata, senyata-nyatanya. Yang nyata itu hanya ketidakpastian. Yang nyata itu hanya, ya ketidakpastian itu menimbulkan ketakutan. Yang nyata ini hanya kesuraman. Ya ini kemudian tuh dia perjalanan dari terpisah-pisahkan oleh ilusi menuju wholeness. Perjalanan dari reduksionis ke oneness, perjalanan dari dualitas ke non-dual ini wajib punya mentor. Gak bisa sendiri. Gak bisa sendiri. Kalau sendiri itu banyak bahayanya. Selamat dari wholeness, nggak selamat dari reduksi. Panjang nih, perjalanan panjang. Dan cirinya kalau dia sudah utuh pencerahannya itu bisa ngajar. Makanya mulai sekarang itu dilatih gitu ya.
Teman-teman sekaligus beli iPad, bikin kelas pencerahan dalam kurung anyarang gitu ya. Itu harus dilatih, itu harus dilatih. Mengikhlaskan semua yang disayangi oleh seseorang itu aman. Demikian juga melepaskan keyakinan bahwa inti dari ego adalah sumber dari kehidupan itu sendiri. Jadi di level-level kesadaran 3-4 ya, ego melihat dirinya sebagai sumber kehidupan. Maka kemudian itu perlu direnungkan bahwa ego bukan sumbernya. Kita masih harus punya paradigma min ilah, minad dulumati ila nur. Paradigmanya paradigma min ilah. Min ilah. Paradigma min ilah. Nah, untuk mengoreksi paradigma ini dibutuhkan komunitas, butuh teman ya. Butuh transendensi. Padahal sudah tahu teorinya paradigma min ilah. Tapi dia belum mampu memegang paradigma itu. Istilahnya ke-trigger lagi. Ya kan? Ke-trigger lagi. Jadi betapapun ekstrimnya pengalaman itu hanya adalah sebuah proses perjalanan minad dulumati ila nur. Rintangan terakhir yang harus disingkirkan dan diserahkan kepada Tuhan adalah lapisan-lapisan inti keberadaan yang tampak tidak bisa dikurangi. Seperti itu. Hal ini aman dilakukan karena itu tidak benar. Asalkan tidak ada traumatik. Kalau ada traumatik itu ya makanya memang harus dimentori ya. Dengan dipasrahkannya apa yang sepertinya merupakan sumber inti yang tidak bisa dibagi. Ya. Inti yang tidak bisa dibagi. Dan esensi kehidupan seseorang, pintu membuka pada waktu yang tepat secara karma. Dan kehadiran memancar dengan sinar keilahian. Aku yang pribadi, aku yang merupakan hasil identifikasi dengan tubuh dan pikiran, lebur ke dalam kehadirannya. Ya kan? Lebur dalam kehadirannya yang melampaui waktu. Keadaan ini bukan konsekuensi dari akal pikiran atau ego, melainkan pengganti shifting ya. Jadi bukan konsekuensi dari akal, pikiran dan ego, melainkan tershiftingnya pikiran dan ego. Ketika pikiran dan ego kemudian berhenti beroperasi, terlampaui, maka sistem operasi dikendalikan melalui sistem kehadirannya. Jadi teman-teman ini harap dipahami ya. Semua ini ada di dalam diri. Semua ada di dalam diri. Jangan sampai kayak dulu ya, di awal-awal bikin kelas
TEP dulu itu ya. Di kelas orang mengalami, katakan, rasa kehadirannya. Kemudian pulang ke rumah, kembali lagi menghadapi gelapnya jiwa. Lalu bilang, waduh, tadi itu di kelas saya hanya mengalami delusi tentang pencerahan. Dikiranya dia itu ketika mengalami pencerahan, itu kemudian tuh sudah di situ terus gitu. Jadi dia masih ada penolakan pada kemanusiaannya. Ini kan kemanusiaan kita ini. Ini kan kemanusiaan, ini keilahian. Jadi ini nggak ada yang dibuang. Nggak ada yang dibuang. Jadi kalau tidak hadir keilahian, maka yang hadir ego, titik. Terus saya nasehatin, apa yang kamu alami di kelas itu bukan delusi. Itu memang adalah kehadirannya sebuah level kesadaran gitu. Kok sampai rumah aku ambiar lagi? Karena itu bukan konteksmu, belum menjadi konteksmu. Tetapi bahwa apa yang kamu alami itu bukan delusi. Yang delusi adalah pikiranmu menganggap bahwa kamu setelah tercerahkan, setelah mengalami kehadirannya, lalu kamu tercerahkan. Bukan begitu. Mengalami kehadirannya berulang-ulang itu kemudian pelan-pelan melarutkan struktur konteks ego, men-shiftingkan gitu. Jadi bukan apa yang dialami di kelas, bukan sebuah delusi, itu jenis kesadaran lain yang selama ini tidak dia alami gitu ya. Ya semuanya adalah potensi. Nah itu bahasa filsafatnya begitu. Semuanya adalah potensi. Potensi pada dirinya sendiri. Jadi memang ini pembahasan itu penting ya, pembahasan itu penting. Jadi dari 20 sampai 1000 itu potensi pada dirimu. Potensi pada dirimu. Jadi jangan ditolak, wah ini aku hanya mengalaminya sebentar, harusnya selama. Nah itu kalau jiwamu sudah mampu ya baru begitu, baru bisa memilih. Jadi belum bisa memilih bukan berarti potensi itu kamu tidak ada. Kehadiran keilahian itu akan menyembuhkan struktur ego. Seperti itu. Jadi kehadiran keilahian itu menyembuhkan struktur ego. Sehingga utuh wholeness-nya, utuh oneness-nya, utuh non-dualnya. Kadang-kadang orang kemudian menjadi menyesal, aduh menyesal aku dulu ikut ini. Ternyata hanya delusi, bukan delusi, itu potensi. Salah membahasakan, salah memahami konteksnya. Akhirnya nggak belajar lagi dia. Nggak belajar lagi, pergi kemana-mana. 3 tahun kemudian tuh baru, waduh, mentok semua nih. Nah, seperti itu. Mumet aku nggak paham apa maksudnya. Nonton dari awal, Kang, ini berseri gitu ya. Nonton dari awal. Mas Amin dibikin folder aja rekaman-rekamannya itu. Oke, Kang. Kalau Mas Imam udah tahu dia menyesal juga, aku kenapa nggak sejak 2020 gitu. Karena sekarang udah paham, oh semakin ditunda semakin bertambah. Biasanya orang-orang yang komplain itu, teman saya tadi itu dia sekali pelatihan tuh terus nggak mau lagi belajar, dikiranya sudah selesai gitu. Biasanya nggak terhubung lagi gitu, padahal ini kan medannya ini kontinum, bukan diskrit gitu. Makanya misalnya kayak aku kok nggak paham ya apa yang dibicarakan ini, ya karena baru mulai sekarang.
awalnya nggak disimak. Diberikan Mas Jamim, biar kemudian tuh yang mau baru ikut, boleh langsung hadir di kuliah, simak kuliah pertama. Ini memang berkelanjutan. Oke. Keadaan ini bukan konsekuensi dari akal, pikiran, atau ego, melainkan pengganti, ya. Tershiftingnya pikiran dan ego. Nah, tershiftingnya pikiran dan ego itu karena terpapar oleh kehadirannya dalam jumlah yang terus-menerus. Jadi kalau di kelas ya dapatnya segitu ya lumayan lah ada kehadirannya. Tapi kok egonya nggak tershifting permanen. Wah iya itu egonya sudah berpuluh-puluh tahun, strukturnya juga bertingkat-tingkat kan. Nggak langsung jadi. Dia butuh proses progresif. Ya, dia butuh proses progresif. Nah, pemahaman bahwa spiritual itu bersifat progresif, itu yang kurang di masyarakat kita. Tidak paham maksud progresif. Seperti itu. Ya, diupload ya, Mas Yamim. Kalau yang nggak tahu berarti belum subscribe ini. Oh gitu ya. Ya. Karena ini kita perjalanannya ini sudah jauh. Dimulai dari tahun 2017 lah. Berjalan terus 2017. Kajiannya ini mulai berlangsung 2017. Kalau lewat online gini pas COVID 2019. 2019. Jadi kehadirannya itu men-shifting sistem operasi ego dan pikiran. Nah, itu mungkin perlu ditulis ya, bahwa kehadirannya menggantikan sistem operasi pikiran dan ego. Nah, ini penting ini ya. Ya kalau kehadirannya 3 jam ya hanya 3 jam itu. Habis itu kembali lagi. Kan potensi. Makanya kemudian tuh disuruh mastering biar bisa memilih, biar bisa mastering untuk mengalami kehadirannya gitu. Jadi modelnya itu kan gini. Tak contohin ya, modul MTLOC, nggak apa-apa lah ini. Nah kayak gini kan. Kalau yang hadir itu S kecil, identifikasi diri dengan pikiran dan tubuh, maka yang ini nggak hadir. Kalau yang hadir ini sistem operasi ini nggak. Dia bersifat dikotomis. Gimana biar bisa permanen, Bang? Kamu harus mastering. Kan kepinginnya permanen nih kehadirannya. Lah itu kan harus level kesadaranmu gitu. Harus level kesadaranmu ke sendiri dan itu membutuhkan proses panjang. Prosesnya proses panjang. Nah, perlu waktu lama untuk memulihkan krisis secara bereksistensi. Perlu waktu lama. Tak bisa buru-buru. Kehadirannya menggantikan. Apakah permanen kehadirannya? Itu tergantung level kesadaranmu. Kamu betul-betul harus menguasainya. Baru bisa memilih
baru bisa memilih. Mana tadi itu ya? Oke. Langkah-langkah terakhir membutuhkan keberanian, keyakinan, dan kepasrahan yang sangat dalam. Disinilah kebenaran, bentuk getaran dan aura seorang guru sangat membantu. Ya kan? Getarannya itu membantu mengganti, men-shifting sistem operasi kesayaanmu. Nah, orang kan maunya itu datang sekali, terus selamanya. Ya enggak begitu dalam spiritual. Itu harus jiwamu sendiri yang mencapai itu. Lewat proses transendensi terus-menerus. Dan ukurannya jelas, wholeness, oneness, non-dual. Bukan tanpa ukuran, sudah diukurkan. Ya. Sudah diukurkan. Nah, bentuk kegelapan jiwa lainnya timbul sebagai konsekuensi dari pengalaman jatuh lagi. Pengalaman jatuh lagi dari kehadirannya. Jadi pengalaman jatuh itu ya tershifting kembali sebagai konsekuensi dari ketidakcukupan level kesadarannya untuk kembali. Maka disebut jatuh. Makanya memang cara belajar kayak gini itu sistemnya mentoring, bukan training. Nggak bisa ditrainingkan ini, tapi hanya ketika jatuh ya merangkak lagi, jatuh merangkak lagi, sampai kemudian tuh semua wilayah yang menjebaknya terketahui dengan sendirinya. Seperti itu. Ada pengalaman jatuh. Itu biasa kalau yang sudah sering transendensi di kantor, itu dia biasa. Pas di kantor nggak ada nggak ada masalah, terang, jernih, ilallah pokoknya. Pas udah sampai di Bebe Slamet, kok kembali lagi ya. Wah, ini aku mengalami delusi. Enggak, itu mulai lagi levelmu sendiri. Seperti itu. Makanya cara terbagus itu adalah mastering gitu. Nggak bisa ini hanya beli. Nggak bisa dibeli nih. Ini masteringnya. Karena jatuh kemudian tuh dia membenci diri sendiri. Marah ke Mas Camim. Mas Camim ini bikin kelas yang sifatnya hanya begini. Kalau marah ke saya jarang. Biasanya marahnya ke Mas Camim. Ya kan? Wah, ini kelasnya enggak permanen ini. Yang seperti itu biasanya. Ya. Muncul kebencian. Dalam keadaan terjatuh dari keadaan kesadaran tinggi, jatuh lagi ke levelnya, itu menyebabkan kebencian. Marah terhadap Tuhan. Marah terhadap gurunya. Saya sering. Saya itu sering marah. Cerita yang sering saya ceritakan itu ketika foto guru saya turunkan. Udah, nggak usah pakai guru-guruan lah kayak gini. Pas di kantor rasanya udah jadi wali. Sampai Ngawi hilang lagi. Itu biasa. Artinya ya, tapi bahwa yang kamu alami itu adalah potensimu sendiri gitu loh. Nggak enak banget ya. Di kantor nih, selesailah pokoknya ini masalah di rumah ini. Satu bangsa selesai. Sampai Ngawi, tadi itu apa yang dipelajari ya? Yaitu
nunggu levelnya gitu, nunggu levelnya. Kapan Bang? Walam biizni rabbihim. Yang jelas medannya kita sudah ukur. Wholeness, kalau kamu tidak tercerahkan berarti satu ndak wholeness. Kemungkinan lainnya kamu ndak oneness. Cara berpikirmu. Kemungkinan lainnya belum non-dual. Itu aja. Tinggal diperiksa. Tinggal diperiksa. Itu enaknya kalau sudah diukur. Kalau sudah diukur itu enak. Jatuhmu itu pasti dalam medan yang sudah diukur. Oke, itu dulu ya. Sore ini ya. Pelan-pelan saja ini. Ya, setengah jam ya kayak gini ini. Tapi ini bagi teman-teman yang mengikuti banyak kelas. Jadi kelas kita itu ada yang titik balik perubahan. Banyak kelas ini semakin kaya dia. Semakin kaya. Jadi kelas kita ini banyak. Bukan hanya ini. Silakan daftar ke Mas Camim kalau mau. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asor. Terima kasih teman-teman. Yang mau memiliki buku TLOC ataupun yang serius ya, mau mastering, bisa ikut mentoring TLOC ya. Insya Allah bulan depan, April itu tanggal 28, 29, 30 ya, setelah Lebaran. Jadi, kalau mau serius silakan daftar mentoring. Terima kasih, kita bertemu besok sore lagi insya Allah. Linknya tetap ya teman-teman. Dan rekamannya kita upload di channel YouTube Evolusi Jiwa. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa dapat notifikasi video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka.